Halo Sobat Pejuang Abdi Negara, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya Ki Koto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal dan pembahasan untuk ujian PPPK tahun 2022 untuk kompetensi teknis. Sebelum lanjut, silakan teman-teman klik like dan subscribe dulu serta nyalakan tombol notifikasi karena saya akan mengupload video baru setiap hari agar teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan ya. Sekarang langsung aja kita mulai tesnya. Let's go! Nah, kita masuk soal yang pertama ya. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman lihat aja kata kuncinya ya. Katanya kan mengembangkan cerita rakyat dan hikayat itu ya, dan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, jadi di sini sumber pembelajaran yang paling benar itu adalah yang B ya, kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Jadi sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi tahun 1995 halaman 152 itu silahkan teman-teman catat ya. Jadi sumber pembelajaran itu artinya adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan ataupun semacamnya. Nah, pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau untuk klasifikasinya sendiri ada beberapa hal ya yang masuk ke dalam sumber belajar itu. Yang pertama ada message atau pesan, kemudian people atau orang, kemudian materials atau bahan, kemudian ada device atau alatnya, kemudian teknik, yaitu tekniknya seperti apa, dan terakhir itu setting atau lingkungannya. Nah, jadi yang paling benar itu adalah sumber belajar yang diperlukan itu adalah kumpulan cerita rakyat. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Soal selanjutnya, setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, yang isinya itu terdiri dari permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian ada struktur dan kebahasaan. Guru harus melakukan penilaian. Ya, kata kuncinya melakukan penilaian. Nah, kemudian instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa apa ya? Nah, kalau kita lihat dulu istilah instrumen penilaian, pengertiannya itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan juga bisa dalam bentuk observasi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi sistematis dan non-sistematis. Tes terdiri atas beragam bentuk, jadi ada bentuknya tertulis, ada tes lisan, ada tes intelijensi, ada tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan juga tes hasil belajar. Sementara kalau yang bentuknya itu non-tes, itu terdiri dari observasi atau pengamatan, kemudian bisa wawancara, ada skala sikap, ada daftar cek, angket, studi kasus, dan tes pemberian penghargaan. Nah, instrumen penilaian yang digunakan ini disesuaikan dengan jenis penilaian ya. Jadi jenis penilaiannya apa, maka instrumen penilaian juga pasti berbeda. Nah, untuk keterampilan menulis yang harus menghasilkan sebuah tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan. Dalam hal ini teks eksposisi, ada struktur dan kebahasaannya, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Soal selanjutnya, perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah bla bla bla. Nah, sekarang kita coba lihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Silakan teman-teman coba cek ya.
Permendikbud itu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, di dalam Permendikbud 22 2016 itu ada hal yang menerangkan tentang komponen dari RPP. Nah, komponennya itu apa aja? Yaitu yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikannya. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. Kemudian yang ketiga ada kelas atau semester berapa. Kemudian yang keempat ada materi pokoknya apa. Kemudian yang kelima alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kinerja yang harus dicapai. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang harus dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedelapan, materi pembelajaran yang isinya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator tercapaian kompetensi. Kemudian ada yang ke-9 itu ada metode pembelajarannya yang dilakukan seperti apa. Kemudian yang ke-10 adalah media pembelajarannya berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Kemudian yang ke-11 ada sumber belajarnya apa. Yang ke-12 itu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, dan yang ke-12 itu adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat ya, jawabannya yang paling benar itu adalah yang E ya, metode dan model pembelajaran. Jadi dari yang poin 12 itu silakan teman-teman cek aja. Kemudian, seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan, baik secara individu maupun berkelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan bla bla bla. Nah, jadi pendekatan itu ada beberapa macam ya. Mungkin saya bisa jelaskan dulu. Yang pertama dari scientific dulu. Jadi scientific yang poin B ini artinya meliputi pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang opsi A, inquiry, itu berupa orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Itu agak-agak mirip kayak penelitian gitu ya. Kemudian ada lagi discovery, itu yang C. Itu meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Ini mirip kayak survei. Kemudian ada berbasis masalah atau problem base, itu yang E ya. Itu meliputi orientasi masalahnya apa, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir yang D itu ya berbasis proyek atau project base, itu penentuan proyek, perancangan langkah-langkahnya seperti apa, kemudian penyusunan jadwal kegiatan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring buku, kemudian penyusunan laporan dan presentasi, dan terakhir evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya dari 5 pengertian itu, yang paling cocok itu jawabannya adalah yang B ya, scientific. Selanjutnya, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis, selanjutnya mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah, ini teman-teman bisa langsung mengacu ke jawaban saya tadi itu ya, kan saya sudah jelasin tadi ya, scientific itu apa, inquiry apa, discovery apa, berbasis masalah apa, berbasis project apa. Dan di sini teman-teman tinggal lihat aja, ini ada katanya merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian melakukan observasi, wawancara, telah pustaka, dan pembuktian. Ini kan mirip kayak penelitian itu tadi ya yang saya jelaskan. Berarti yang paling cocok itu jawabannya adalah yang C, yaitu discovery. Nah, gimana nih menurut teman-teman soal-soalnya? Gampang atau susah?
Atau ada materi yang masih teman-teman bingung untuk penjelasannya? Silahkan langsung komen aja ya. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan upload videonya setiap hari. See you next time, have a nice day. Bye.